Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah subhanallah hamdal mustaddili bi jilalih bi khaddi wa tirhalih al-muttafi bi 'ilmi an su'ulih bi jami' ahwalih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad da'i ila Allah bi fi'lihi wa halihi wa qawlihi wa ala alihi wa sahbihi wa mutabi'ihi fi jami'i ahwalihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, yaman fis sama'i adamatuh, yaman fil ardi ayatuh, yaman fi kulli syai'in da'iluh, yaman fil bihari ajaibuh. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqu fi qawlihi wa fi'lihi min fardhi wa naflihi. Allahumma yassir lana syafa'ata fi jatik wa jalalik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibid dad wal mi'raj wal buraq wal alam wa dafil bala' wal waba' mardi alam. Jismu mutahharun mu'attarun munawwarun marsmuhu maktubun marfu'un ala lawhi wal qalam. Syamsi duha baridu januril huda misbagi dulam. Abil Qasim Sayyidil Kaunain Wasawi Saqlain Muhammad ibn Abdillah Sayyidil Arab al-Ajam Nabil Haramain Mahbubun ila Rabbil Masriqin Maghribain. Ya ayyuhal mustaquna li nuri jamalih sallu alaihi wa alihi wa ashabihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Tala'al badru
عليه وعلى آله. أيها المسلمون والحاضرون رحمكم الله، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، وقوله تعالى: ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وأجيبوا الله إلى ما دعاكم وصلوا وسلموا على من به هداكم. Amma ba'd. Para hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah kita banyak-banyak memanjatkan rasa syukur kita yang besar atas nikmat-nikmat karunia-Nya dari Allah Ta'ala yang tidak bisa diingkari oleh kita sekalian. Dengan adanya kita banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala, maka Allah deras menurunkan nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian, yang mana dikatakan oleh Imam Syekh Ahmad Badawi, wa ni'amillahi wa ibdalih, yang mana mereka nikmat-nikmat dari Allah dan mendapatkan fadilah-fadilah dan banyak manzilah-manzilahnya. Maka itulah kita semuanya, sehingga kita datang ke tempat ini adalah paling besar syukur kita kepada Allah Ta'ala, karena kita masih tetap dijadikan orang-orang yang beriman kepada Allah. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampunkan Allah, dosa kedua orang tua kita, dosa keluarga kita, saudara kita, duriah-duriah kita, keturunan kita, yang semua terkait dengan kita sekalian. Mudah-mudahan walaupun mereka tidak datang, insya Allah Allah Ta'ala menjaga mereka. Dan yang sudah mendalui kita, orang-orang tua kita, mudah-mudahan diluaskan kuburnya dan diturunkan dalam kuburnya rahmat-rahmat Allah yang terbentang luas kepada mereka yang di dalam alam barzakh, dan diampunkan dosa-dosa mereka, diberikan rezeki-rezeki mereka, sampai dibangkitkan pada hari kiamat dapat naungan dari baginda Nabi SAW, dan diterima semua amal-amal solehnya dan diampunkan dosa-dosanya. Dan mudah-mudahan yang sakit diberikan kesembuhan, yang sempit diberikan kemudahan, yang punya hutang mudah-mudahan dilunaskan, dan yang dapat rezeki yang sedikit mudah-mudahan dibanyakin, agar bisa dapat ibadah kepada Allah dan tenang hati dan jiwanya untuk menghadap pada Rabbul Alamin. Mudah-mudahan semuanya yang punya usaha dijadikan lancar usahanya, dijauhkan dari segala malapetaka bala musibahnya, dan berkah rezekinya. Amin. Dan selawat serta salam dan pujian bagi baginda Nabi Muhammad SAW bersama ahli keluarga dan sahabatnya semuanya. Insya Allah tidak dia-sia-siakan yang namanya bacaan sholawat itu, kecuali pantas dan tepat untuk mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala. Dan rahmat itu walaupun sampai hari kiamat tidak akan habis-habisnya dan tidak akan putus-putusnya, yakin kita akan dapat pertolongan dari Nabi Muhammad SAW nanti di hari kiamat. Amin. Para hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah Ta'ala, yang mana di dalam Al-Quran disebutkan, wa qalu ta'ala fi kitabil karim, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut wastaghfir bihamdi wa kafa bi bidunubi ibadi khabira. Dalam surat Al-Furqan 58. Dan berserah dirilah engkau kepada Allah yang hidup tiada mati, dan bertasbihlah dengan memujinya. Maka apabila manusia itu bertawakal, berserah diri kepada Allah Ta'ala, niscaya akan dijamin semua kehidupannya, agama, dunia, akhiratnya. Dan orang yang seperti itu pasti diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk bertasbih. Maka bertasbih itulah tanda-tanda orang bersyukur kepada Allah, tanda orang itu beriman kepada Allah, tanda mengetahui apa kebajikan-kebajikan dari Allah Ta'ala.
Maka yang dengan demikian jelas orang-orang yang bertawakal berserah diri niscaya tidak akan putus lidahnya untuk bertasbih kepada Allah Ta'ala. Maka Nabi SAW Iqtanim khamsa qabla khamsin, hayataka qabla mautika wa sihataka qabla saqamik, wa faragaka qabla suglik, wa sababaka qabla haramika, wa ginaka qabla fakrik. Sabda Nabi SAW, pergunakanlah kesempatan masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Artinya pergunakan 5 khamsa qabla khamsi, yaitu siapkan 5 sebelum datang 5 di dalam hidupmu. Pergunakanlah sehatmu sebelum datang sakitmu. Hayataka qabla mautik wa sihatak. Pergunakan sehatmu sebelum datang sakitmu. Jadi masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Pergunakan sehatmu sebelum datang sakitmu. Pergunakan lapangmu sebelum datang kesempitanmu. Pergunakan masa mudamu sebelum masa tuamu. Pergunakan kayamu sebelum datang masa petang fakirmu. Maka di sini disebutkan Al-Hikmah berkata, silahkan kalian itu memohon apa saja kepada Tuhanmu. Andai kata kau minta panjang umur, maka Allah akan memberikan panjang umurmu itu, tetap akan dimintai pertanggungjawaban. Umurmu itu kau gunakan untuk maksiat atau taat kepada Allah Ta'ala. Apakah umurmu itu kau sia-siakan dengan waktu itu, atau kau dapatkan dari bagian kebaikan dan kebajikan yang kita peroleh berupa banyak amal-amal soleh. Yang pertama, minta badan sehat. Siapa yang suka sakit? Semua akan minta badan sehat. Diberi oleh Allah afiat. Kesehatan yang diberikan itu tetap Allah akan bertanya kepada kita, untuk apa sehatmu itu? Apakah kamu bersyukur kepada Allah? Apakah kamu taat sujud kepada Allah? Atau badanmu yang sehat itu untuk selalu bermaksiat kepada Allah? Tetap ditanyakan sebelum datang masa tuamu, datang masa sakitmu. Kemudian minta harta. Allah mengabulkan, Allah memberikan keluasannya. Maka Allah bertanya, untuk apakah hartamu? Kalau harta itu membuat kamu untuk terus-menerus berbuat maksiat, atau hartamu itu untuk berbuat taat kepada Allah, maka jelas orang yang beruntung tadi, dia memiliki harta dalam kesempatan itu, tidak menunggu sakit, tidak menunggu miskin, dia telah beramal soleh pada Rabbul Alamin. Ini manfaat. Begitu pula diberikan pengetahuan. Apakah pengetahuan itu diberikan untuk banyak maksiat, atau pengetahuan itu untuk taat kepada Allah? Tetap apa yang diberikan semua milik Allah, tidak ada kita memilikinya. Kalau kita tidak sadar dari 5 yang akan menunggu 5, maka gunakan kesempatan yang mana waktu yang sangat banyak, lapang dada, lapang waktunya, tetapi banyak dipergunakan selain taat kepada Allah, tetapi dia sangat sibuk menghitung-hitung untung ruginya, hitung-hitung dengan hartanya, hitung-hitung dengan apa yang dimilikinya. Padahal semua itu adalah tidak lain adalah ujian bagi manusia. Bersyukur atau kufur kepada Allah Ta'ala.
Mudah-mudahan kita semuanya, karena belum mencapai sesuatu tingkatan-tingkatan untuk syukur yang sebenarnya, cukup kita apa yang diberikan nikmat yang sedikit, kita syukuri, insya Allah tambah nikmat kita. Inilah masa muda, jangan sampai masa tuamu. Pergunakan segala harta kita sebelum datang masa fakirmu. Maka orang yang beruntung, yang perlu dicatat dan perlu diingat-ingat, hidup itu bukan untuk makan, tapi makan untuk hidup. Jadi hidup itu bukan untuk cari makan, tapi cari menambahkan umur, menguatkan tulang punggung. Jadi kalau kita makan, baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Ya Allah, aku makan ini untuk menguatkan tulang punggungku untuk ibadah. Bukan aku makan ini karena lezatnya nikmat-nikmat ini, dan dibalik nikmat itu adalah gudang-gudangnya penyakit. Maka niatlah makan itu adalah untuk menguatkan tulang punggung, bukan menguatkan nafsunya. Insya Allah sakit tidak akan datang yang berat-berat, kecuali langsung sakit mati. Ya itu kan lumayan, kalau langsung sakit mati kan nggak perlu repot. Kalau sakit yang masih di opname, yang masih lama toh nantinya mati, itu kan sudah buang uang. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan sehat, sakit yang ringan. Memang kalau sudah umur minta tambah. Ada nggak orang sakit minta mati? Takut mati apa enggak? Takut. Kalau takut, berdoalah pada Allah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Jadikanlah mati kita adalah orang-orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah. Bahkan Nabi SAW, salasun la yahulumul fajah al-akbar wa la yanaluhum al-hisab, hum kutubun min miskin hatta yafru'a min hisabil khalaik. Rajulun qara'al Qur'an ibtiga'i wajhillah wa amma bi qauman wa hum raduna wa da'iyatu ila salati ibtiga'i wajhillah wa abdun asna fima bainahu wa baina rabbih wa fima bainahu wa malihi. Sabda Nabi SAW, 3 orang yang tidak dikejutkan, tidak terkejut oleh kedahsyatan besar, dan tidak akan terkena perhitungan atau hisab. Mereka berada di gundukan pasir kasturi hingga selesai penghisapan. Ditaruh dulu, dipisahkan dulu dari hisab. Seluruh makhluk yaitu yang selalu membaca Al-Quran itu, ia memimpin satu kaum yang pada rela kepadanya. Penyeru yang menyuruh sholat karena mencari keridhaan Allah, dan seorang hamba yang memperbaiki hubungan dengan Tuhannya, dengan Rabbul Alamin, dan hubungan dengan Tuannya, artinya juragannya. Itu hadis riwayat Tabrani radhiyallahu anhu. Jadi yang nggak dapat hisab, orang yang selalu baca Quran. Al-Fatihah termasuk Al-Quran. Jadi satu hari minimal 10.000 itu orang baca Al-Quran. Minimal 10.000 surat Ikhlas. Pokoknya yang 10.000 terus. Jangan yang 1.000, 10.000 kan gampang. Al-Fatihah 10.000 sudah selesai. Nah itu jadi gak banyak-banyak. Kalau baca langsung yang banyak, pasti tidak akan mampu. Nabi SAW bersabda kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, qala Nabi SAW, innama halakun nas bittiba' hawa wa hubbis sana.
Sesungguhnya binasanya manusia itu ialah disebabkan mengikuti hawa nafsu dan cinta pada pujian. Jadi manusia ini dikit-dikit senang dipuji, kalau dimaki marah, kalau dipuji bangga, ya. Kalau dipuji, masya Allah, kamu ini sekarang sudah waliullah. Entah waliullah di mana, pokoknya saya melihat kamu tuh suara kamu sudah bagus, jalan kamu sudah bagus, selendang kamu sudah bagus, matamu nggak bagus. Nah itu akhirnya tidak bisa dikatakan itu mulia karena butuh pujian. Ya, kalau senang jeng-jeng sampai itu sangat cantik sekali, padahal sudah keriput. Nah itu kalau sudah itu nggak cocok dipuji itu. Masya Allah, jeng, dulu waktu itu kamu bunganya desa. Ya toh, sekarang ini sampai jadi baunya desa. Hampir sama. Dulu bunganya, sekarang baunya desa. Sudah tua cerewet terus. Itu namanya baunya. Ya mudah-mudahan kita semua yang murid kita yang tua-tua ini alhamdulillah sudah gak cerewet seperti dulu lagi karena sakit gigi. Kalau sudah sembuh sakit giginya, ya Allah, ya mudah-mudahan yang muda-muda ini ya banyak yang pendiam. Saya lihat anak muda-muda sekarang ini yang ngaji ini banyak pendiam, gak taunya stres. Nah, bukan pendiam karena dia gak suka ngomong, tapi stres. Ya mudah-mudahan kita semuanya yang datang ini tidak ada lagi stres. Amin. Tidak ada lagi yang sepi duit. Amin. Tidak ada yang sepi dari rezeki. Amin. Tidak ada yang marah-marah lagi. Jangan ngamuan. Ngamuan elek apa abik? Elek wong ayu jadi. Coba. Jelek apa enggak? Jadi mudah-mudahan kita semuanya jangan jadi orang yang gondoan. Nah, mudah-mudahan kita semuanya jadi orang-orang yang sabar. Orang sabar kekasihnya Allah. Orang sabar kekasihnya istrinya. Jadi orang yang sabar itu pasti banyak temannya, pasti banyak yang suka sama dia karena sabar. Gak punya duit, sabar. Kalau utang gak sah. Kalau ditagih sabar. Gak punya uang, sabar. Dagangan sepi, sabar. Tidur lama, sabar. Gak bangun-bangun, sabar. Pokoknya sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Mudah-mudahan kita semuanya sabar, karena manusia yang sabar itu pasti bisa mengalahkan hawa nafsunya. Orang yang sabar itu banyak rezekinya. Orang yang merengut itu banyak musuh. Coba sama kalau ketemu orang merengut terus. Paham? Begitu ketemu orang. Nah, kalau merengut itu golongan kecoa. Ya, mudah-mudahan kita bukan golongan tapi golongan sama enggak? Ya mudah-mudahan ketemu orang harus senyum. Ya, menyapa orang harus senyum. Sama istri harus, kalau nggak dikasih belanja senyum apa merengut? Ya, mudah-mudahan kita semuanya walaupun gak dikasih belanja, yang namanya istri yang soleha itu tetap
senyum, tetap senyum. Istri yang baik dikaploki yo senyum, dijejak juga senyum. Karo resi wedok gendeng. Ya, mudah-mudahan kita semuanya jangan senyum itu diletakkan tidak pada tempatnya. Senyum atas apa yang dijanjikan oleh Allah, dan senyum apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, dan tidak memaksa Allah untuk memberi kepada kita. Mudah-mudahan kita semuanya kalau kita senang senyum, niscaya dunia tersenyum gembira melihat orang yang senyum. Tapi kalau orang yang pemarah, orang yang stres, dunia ikut stres mikirin sampean. Paham sudah? Mudah-mudahan kita bukan golongan stres, tapi golongan nolong. Ya, sama. Ya, mudah-mudahan kita jangan nelongso. Apa? Ada satu riwayat di mana seorang yang betul-betul ini kekurangan, dia orang yang betul-betul gak punya, dia betul-betul orang yang tidak memiliki apa-apa, tetapi kekayaan hatinya melebihi dari orang yang kaya. Ini pernah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, ya, dikasih makanan. Begitu dikasih makanan, senang yang kasih makanan. Maka yang kasih makanan tadi tanya, ya Amirul Mukminin, enak enggak makanannya? Cuma ngomong begitu, hanya butuh pujian. Langsung diglogok yang namanya tenggorokannya Sayyidina Abu Bakar ini. Coba kamu itu diem saja, saya ngelak sampai habis, niscaya tidak akan kami keluarkan kalau kamu tidak tanya. Tapi kamu tanya, enak nggak Amirul Mukminin? Belum dilak, belum ditelan ditanya, enak nggak Amirul Mukminin? Kamu ini hanya butuh pujian dari saya. Kalau makananmu enak, itu berarti kamu nggak ikhlas. Kamu butuh pujian. Disinilah Allah marah kepadamu, disebabkan binasanya manusia. Apa yang diberikan belum habis, tanya enak apa tidak. Nah, jadi kalau anak-anak ini mau sedekah, jangan ya tanya enak nggak jajanku. Nah, kalau enak jajanku bayaran. Nah, itu dodolan. Nah, karuan seperti itu. Jadi jangan tanya makanan itu enak atau tidak. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, apa yang kita suguhkan dimakan pada orang yang senang pada makanan itu. Jadi jangan suka dalam pujian. Ini orang dulu. Kalau orang sekarang, Mas, enak gak makan? Enak teman. Ono sing liyane maneh yo. Nek ono tak tambahi maneh. Nah, itu. Ini orang sekarang. Kalau enak minta tambah. Nah, ini butuh pujian. Mudah-mudahan kita semuanya kalau memberikan seseorang itu tidak butuh pujian, tetapi syukur kita kepada Allah Ta'ala. Dan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu itu pasti terjerumus kepada sesuatu kebinasaan. Menurut riwayat Abu Mansur Ad-Dailami radhiyallahu an dari Ibnu Abbas dengan sanad dhaif yang artinya, cinta pujian manusia itu akan membutakan hati dan menulikan telinga. Nah, kalau dipuji terus, akhirnya tidak mau belajar, akhirnya tidak mau rajin, akhirnya tidak mau tekun, karena gila pujian. Kalau orang dulu semakin dipuji, harus cocok pujian itu, dia belajar, dia rajin, dia taat, menangis tahajud, nangis subuhnya, nangis duhurnya, nangis asarnya, nangis maghribnya, sampai isanya nangis karena takut apakah cocok pujian itu kepada dia. Mudah-mudahan kita semuanya bisa nangis kalau ibadah itu, amin. Kecuali punya utang yang banyak. Jadi kalau orang yang utang banyak, insya Allah nggak usah disuruh nangis, nangis sendiri.
Ya mudah-mudahan kita bisa nangis kalau kita senang gembira, senang kepada Allah Ta'ala, senang kepada Rasulullah, rindu kepada Allah dan Rasulnya, maka tetesan air mata itu maka dingin sejuk. Air mata yang marah, kamu nangis kecewa, netes itu hangat. Jadi kamu ingat-ingat ya, kalau netes air itu keluar panas, itu wong ngamuk. Nangisnya wangkel itu. Nangis dosa, nangis oleh dosa, itu panas. Nangis cinta adem. Air matanya air mata bahagia. Ya, nangis air mata keranjang lain lagi. Iku abu pasar. Jadi air matanya bau pasar karena mata keranjang. Nah, nangisnya orang mata duitan lain lagi, itu rodok merah-merah gitu. Ya, mudah-mudahan air mata ini harus dilihat. Air mata utang itu hijau warnanya. Warnanya hijau. Jadi kalau sampai utang tuh matanya hijau. Air mata hijau. Ya mudah-mudahan kita semuanya jadi ingat-ingat kalau udah yang punya utang itu kamu lihat air matanya, kamu tes pakai mikroskop hijau apa bangjo. Kalau bangjo Jogja, abang hijau. Mudah-mudahan kita semuanya tidak terbawa oleh suasana itu. Ingat kepada Sayyidina Ali Karojah, aku tidak menginginkan sesuatu kecuali sesuatu itu telah diputuskan dikehendaki oleh Allah kepadaku, sehingga aku menerimanya dengan besar hati dan senang hati atas apa yang diputuskan oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan bagian-bagian itu dari barakah-barakah para aulia Allah Ta'ala, dan barakah dari orang-orang tua kita, barakah dari orang-orang saleh, barakah dari orang-orang tua dahulu, sehingga kita sampai hayat kita diberikan sehat walafiat, diberikan akhir bi husnul khotimah. Ya Rabbana
Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hamdan na'imin wa syakirin, hamdan ni'ama yukafi majida. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wajhikal karim wajhikal karim wajhal azim sultanik. Allahumma ya azim sultanik qadim ihsan daiman ni'amika sirjud wa sir'atai wa fi lutfi ya jamil sri ya karim ya jal ya karim ya far salli wa rabb ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim wa radhani sahabati ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukran wa lakal manu fadlan wa anta rabbuna haqqan wa nahnu 'abiduka rikan wa anta lam tajali dzalika ahlan. Allahumma yassir wa yassir wa jabir wa kasir wa yas'ib wa faridin wa yamuni wa fakirin wa yabqi wa da'if wa man kulli bakhir yasir alai kulasir fatihir yasir alai yasir. Allahumma ya tajul al bayan wa tafsir hajatuna kasir. Allahumma ya tajul al bayan wa tafsir hajatuna kasir. Allahumma ya tajul al bayan wa tafsir hajatuna kasir. Wa anta alimun biha wa bashir wa khabir. Allahumma inna nakhafu minka wa nakhafu mimman yakhafu minka wa nakhafu mimman la yakhafu minka. Allah bihaqqi man yakhafu minka. Najina mimman la yakhafu minka. Allah bihaqqi sayyidina Muhammadin muslimin alladzi la tanam wa nufna bi karamika alladzi la yuram warhamna bi qudratika alaina fala nahlu wa anta siqatuna wa rajauna wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sirina sirajul munir walhamdulillahi rabbil alamin wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana